Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pius Vita Krakatoa atau biasa dipanggil Vito dari kelas 5B SD Sin Carlos, Bengkulu. Kali ini Vito ingin membuat tugas video PJBL lagi. Nah, untuk video pertama ini Vito ingin membuat tentang muatan IPS dulu. Muatan IPS kali ini Vito akan menyampaikan macam-macam kenampakan alam, baik yang daratan ataupun yang perairan. Dan juga Vito akan menyebutkan mata pencaharian penduduk berdasarkan letak geografis. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang baik ini. Tuhan, hari ini Vito ingin membuat video PJBL Vito yang pertama. Semoga pada video ini tidak ada hambatan yang berarti dan bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, semoga saat video ini selesai dan dikirimkan, Vito bisa mendapat hasil yang bagus. Ya Tuhan, Vito mohon kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sesudah kita berdoa, sekarang Vito akan menjelaskan apa itu letak geografis dulu ya, dan juga pengertian dari kenampakan alam. Nah, letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Sedangkan untuk kenampakan alam, kenampakan adalah segala hal atau sesuatu yang ada di muka bumi, di permukaan bumi ini ya. Baik itu daratan maupun perairan. Kenampakan alam ini bisa diakibatkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi ini. Nah, Vito akan membahas tentang kenampakan alam untuk wilayah daratan dulu. Ini adalah salah satu gambar Vito. Ini adalah wilayah dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang tingginya itu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut atau DPL. Biasanya di sini itu mata pencaharian penduduknya itu ada yang ada yang beternak nih, gambarnya nih, beternak sapi. Tapi bisa juga yang kambing. Terus setelah kambing bisa domba, bahkan ayam, bebek, dan lainnya. Ada juga nih yaitu sebagai pembudaya ikan air tawar. Tapi ini lebih tepatnya itu di sekitar sungai ya. Nah, biasanya di mata pencarian penduduk di dataran rendah ini adalah sebagai peternak nih, ternak sapi. Bisa juga kambing, domba, ayam, bebek, dan lain sebagainya.
Terus ada juga nih petani padi. Selain dua gambar ini, selain petani dan juga peternak, ada juga sebagai pengusaha warung makanan atau restoran, terus sebagai supir taksi online, terus penyewaan jasa buat potong rambut. Terus ada juga nih, dia itu apa ya? Dia itu juga sebagai apa ya? Itu biar lebih tepatnya gimana? Sebagai ada yang menyediakan jasa buat memperbaiki mobil atau bengkel itu ya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk gambar kedua kita memakai pantai. Nih, pantai adalah salah satu letak geografis yang terdiri dari pasir. Nah, pantai ini adalah perbatasan antara daratan dan juga lautan. Nih, mata pencaharian penduduk yang ada di sekitar pantai ini itu juga ada nih, sebagai nelayan dan juga peternak ikan. Tapi untuk ikan air asin atau petambak udang. Terus ada juga pengusaha ikan asin, pengrajin ikan asin. Terus jasa membuat itu ada juga nih, yang pekerjaan itu ada yang membuat ini kapal, membuat kapal atau memperbaiki kapal. Di tempat pembuatan kapal atau memperbaiki kapal itu biasanya disebut galangan. Biasanya ada di sekitar pantai ini. Contohnya di Pantai Zakat itu ada itu galangan kapal. Terus ada yang pengusaha warung makan juga, hotel. Terus ada juga orang yang kerja sebagai tukang parkir, dan masih ada lainnya. Terus ini juga ada nih, danau nih. Ini juga ada nih, dataran tinggi. Itu membuat dataran tinggi itu memakai bukit ya. Nih, mata pencaharian penduduk di dataran tinggi itu biasanya sebagai petani teh ya. Nih, ada yang petani teh, terus petani stroberi, pemandu wisata, hotel juga ada, warung makanan ada, dan juga lain sebagainya. Kenapa kok bisa ada petani teh? Kan ini dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah daratan yang tingginya lebih dari 700 meter mdpl atau dari permukaan laut. Jadi di sana pasti dingin dan cocok untuk tempat tumbuhnya teh. Contohnya seperti di Curug. Nah, selanjutnya ini juga ada nih, Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan. Jadi daratan itu, misalnya ini daratan nih, yang hijau ini daratan. Nanti ada bagian daratan yang dia tuh maju ke laut. Jadi dia sekelilingnya ini itu air, perairan. Nah, ini biasanya mata pencaharian penduduk yang tinggal di Tanjung ini ada yang sebagai nelayan, terus pemandu wisata ada, terus ada peternak ikan, tapi ikan air asin, terus pengrajin
ya ikan asin juga ada. Penjual ikan ada. Nah di sini bahkan ada juga loh, kadang dia tuh nyewa pelampung. Nah jadi bagi para wisatawan yang pengen berenang di sekitar Tanjung ini, di sekitar air-air ini, bisa nyewa pelampung di situ. Dan juga bisa juga nyewa speedboat biar bisa jalan-jalan ke sini. Dan masih banyak lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita memakai gunung ini. Gunung. Nah, gunung ini adalah satu tonjolan yang paling tinggi dari yang lain. Nih, biasanya masyarakat yang tinggal di gunung itu tinggal di bagian sekitar sini, bukan di sini. Biasanya mata pencarian penduduk yang tinggal di sekitar gunung ini itu ada yang juga sebagai petani teh kayak gini. Terus ada juga pembudidaya ikan kayak gini tapi ikan air tawar. Terus ada juga kadang nanam buah-buahan, tapi rata-rata itu ditanami oleh sayuran karena di sana sangat subur pemandu wisata, dan masih ada beberapa lainnya. Selanjutnya ada pegunungan. Ini pegunungan adalah rentetan dari gabungan dari beberapa gunung-gunung yang terkait secara geologis nih, yang membentuk satu rentetan atau deret ya, satu bentang ya. Nih, biasanya masyarakat yang tinggal di sini juga sama seperti yang tinggal di gunung ini. Petani teh kadang ada, petani sayuran ada, pemandu wisata ada, warung makan juga kadang ada, terus pemandu wisata untuk mendaki gunung juga ada. Tapi setelah di gunung ini, nah biasanya di bagian bawah gunung ini ada sebuah daratan yang bentuknya tuh cekung. Biasanya dia terletak di bawah gunung sini. Oh, di pegunungan ini juga ada biasanya. Nah, itu disebut lembah. Ini juga ada nih dataran tinggi. Itu membuat dataran tinggi itu memakai bukit ya. Nih. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi itu biasanya sebagai petani teh ya. Nih, ada yang petani teh, terus petani stroberi, pemandu wisata, hotel juga ada, warung makanan ada, dan juga lain sebagainya. Kenapa kok bisa ada petani teh? Kan ini dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah daratan yang tingginya lebih dari 700 meter mdpl atau dari permukaan laut. Jadi di sana pasti dingin dan cocok untuk tempat tumbuhnya teh. Contohnya seperti di Curug. Nah, selanjutnya ini juga ada nih Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan. Jadi daratan itu misalnya ini daratan nih yang hijau ini daratan, nanti ada bagian daratan yang dia tuh maju ke laut. Jadi dia sekelilingnya ini itu perairan. Nah, ini biasanya mata pencarian penduduk yang tinggal di Tanjung ini ada yang sebagai nelayan, terus pemandu wisata ada, terus ada peternak ikan tapi ikan air asin, terus pengrajin pengrajin ya ikan asin juga ada. Penjual ikan ada. Nah di sini bahkan ada juga loh,
kadang dia tuh nyewa pelampung. Nah, jadi bagi para wisatawan yang pengen berenang di sekitar Tanjung ini, di sekitar air-air ini, bisa nyewa pelampung di situ. Dan juga bisa juga nyewa speedboat biar bisa jalan-jalan ke sini. Dan masih banyak lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita memakai gunung ini. Gunung. Nah, gunung ini adalah satu tonjolan yang paling tinggi dari yang lain. Nih, biasanya masyarakat yang tinggal di gunung itu tinggal di bagian sekitar sini, bukan di sini. Biasanya mata pencarian penduduk yang tinggal di sekitar gunung ini itu ada yang juga sebagai petani teh kayak gini. Terus ada juga pembudidaya ikan kayak gini tapi ikan air tawar. Terus ada juga kadang nanam buah-buahan, tapi rata-rata itu ditanami oleh sayuran karena di sana sangat subur pemandu wisata dan masih ada beberapa lainnya. Selanjutnya ada pegunungan. Ini pegunungan adalah rentetan dari gabungan dari beberapa gunung-gunung yang terkait secara geologis nih, yang membentuk satu rentetan atau deret ya, satu bentang ya. Nih, biasanya masyarakat yang tinggal di sini juga sama seperti yang tinggal di gunung ini. Petani teh kadang ada, petani sayuran ada, pemandu wisata ada, warung makan juga kadang ada, terus pemandu wisata untuk mendaki gunung juga ada. Tapi setelah di gunung ini, nah biasanya di bagian bawah gunung ini ada sebuah daratan yang bentuknya tuh cekung. Biasanya dia terletak di bawah gunung sini. Oh, di pegunungan ini juga ada biasanya. Nah, itu disebut lembah. Nah, lembah itu ini juga ada nih dataran tinggi. Itu membuat dataran tinggi itu memakai bukit ya. Nih, mata pencarian penduduk di dataran tinggi itu biasanya sebagai petani teh ya. Nih, ada yang petani teh, terus petani stroberi, pemandu wisata, hotel juga ada, warung makanan ada, dan juga lain sebagainya. Kenapa kok bisa ada petani teh? Kan ini dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah daratan yang tingginya lebih dari 700 meter mdpl atau dari permukaan laut. Jadi di sana pasti dingin dan cocok untuk tempat tumbuhnya teh. Contohnya seperti di Curug. Nah, selanjutnya ini juga ada nih Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan. Jadi daratan itu misalnya ini daratan nih yang hijau ini daratan. Nanti ada bagian daratan yang dia tuh maju ke laut. Jadi dia sekelilingnya ini itu perairan. Nah, ini biasanya mata pencarian penduduk yang tinggal di Tanjung ini ada yang sebagai nelayan, terus pemandu wisata ada, terus ada peternak ikan tapi ikan air asin, terus pengrajin pengrajin ya ikan asin juga ada. Penjual ikan ada. Nah, di sini bahkan ada juga loh
kadang dia tuh nyewa pelampung. Nah, jadi bagi para wisatawan yang pengen berenang di sekitar Tanjung ini, di sekitar air-air ini, bisa nyewa pelampung di situ. Dan juga bisa juga nyewa speedboat biar bisa jalan-jalan ke sini. Dan masih banyak lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita memakai gunung ini. Gunung. Nah, gunung ini adalah satu tonjolan yang paling tinggi dari yang lain. Nih, biasanya masyarakat yang tinggal di gunung itu tinggal di bagian sekitar sini, bukan di sini. Biasanya mata pencarian penduduk yang tinggal di sekitar gunung ini itu ada yang juga sebagai petani teh kayak gini. Terus ada juga pembudidaya ikan kayak gini, tapi ikan air tawar. Terus ada juga kadang nanam buah-buahan, tapi rata-rata itu ditanami oleh sayuran karena di sana sangat subur pemandu wisata, dan masih ada beberapa lainnya. Selanjutnya ada pegunungan. Ini pegunungan adalah rentetan dari gabungan dari beberapa gunung-gunung yang terkait secara geologis nih, yang membentuk satu rentetan atau deret ya, satu bentang ya. Nih, biasanya masyarakat yang tinggal di sini juga sama seperti yang tinggal di gunung ini. Petani teh kadang ada, petani sayuran ada, pemandu wisata ada, warung makan juga kadang ada, terus pemandu wisata untuk mendaki gunung juga ada. Tapi setelah di gunung ini, nah biasanya di bagian bawah gunung ini ada sebuah daratan yang bentuknya tuh cekung. Biasanya dia terletak di bawah gunung sini. Oh, di pegunungan ini juga ada biasanya. Nah, itu disebut lembah. Nah, lembah itu lembah itu adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer persegi sampai mencapai ribuan kilometer persegi. Lembah dapat terbentuk dari beberapa proses geologis. Salah satunya adalah proses pengikisan tanah secara bertahap oleh air dan angin. Biasanya para masyarakat yang tinggal di sini rata-rata itu bekerja sebagai petani, menanam sayuran dan buah-buahan. Juga ada yang berternak seperti yang tadi Vito bilang, sapi, kambing, domba, ayam, bebek dan lainnya. Tapi ada juga yang sebagai pemburu. Mereka berburu sesuai yang ada di hutan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kenampakan alam yang wilayah perairan. Nah, selanjutnya adalah danau. Nih, ini daratan, terus ada airnya di sini. Danau adalah badan air alami yang berukuran besar dan dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut kecuali melalui sungai yang mengalir ke laut. Nih, masyarakat yang biasa kerja di sini itu biasanya ada yang sebagai peternak ikan juga ya, sebagai peternak ikan air payau. Terus jasa penyewa hotel untuk tinggal para turis yang datang, rumah makan. Terus ada juga para pemancing sini. Ini juga ada area mancingnya. Biasanya juga ada. Nah, terus bisa juga ada penyewaan perahu buat jalan-jalan di pinggir-pinggir danaunya ini.
Nah, ini adalah gambar laut. Nah, laut ini adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan yang lain dan bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait. Dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Nah, biasanya mata pencarian penduduk yang ada di laut ini adalah sebagai nelayan. Nih, ini nelayan atau para pemancing, penyewa kapal ya. Nih, di laut ini di laut ini rata-rata itu adalah nelayan. Tapi kalau di pinggir-pinggir laut tuh biasanya sebagai tempat budidaya ikan. Nah, ini ada sungai nih. Sungai itu adalah wilayah perairan. Dia itu mengalir ke daratan. Tuh. Nah, ini adalah gambar laut. Nah, laut ini adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan yang lain dan bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait. Dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Nah, biasanya mata pencarian penduduk yang ada di laut ini adalah sebagai nelayan. Nih, ini nelayan atau para pemancing, penyewa kapal ya. Nih, di laut ini rata-rata itu adalah nelayan. Tapi kalau di pinggir-pinggir laut tuh biasanya sebagai tempat budidaya ikan. Nah, ini ada sungai nih. Sungai itu adalah wilayah perairan. Dia itu mengalir ke daratan. Tuh. Nah, untuk penampakan alam perairan yang pertama, nih ada nih. Laut nih, ini lautnya, maaf ya kalau nggak kelihatan sedikit nih. Nah, laut itu adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan yang lain dan bentuk bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait. Dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Nih, biasanya laut ini itu para penduduk yang bekerja di laut ini biasanya sebagai nelayan menangkap ikan. Nih contohnya nelayan yang sedang menangkap ikan ya. Tuh. Tapi laut ini kadang juga sebagai lewatnya kapal-kapal seperti kapal dagang, kapal turis yang lewat, kapal pesiar dan kapal-kapal lainnya. Nah, untuk yang teluk ini, teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan. Jadi ini perairan, sampai sini. Terus ini daratan. Nah, ini seolah-olah airnya itu menujunya ke daratan. Nah, ini namanya ini daratan, ini airnya. Tuh. Ini namanya teluk.
Masyarakat yang biasa bekerja di sini ya seperti petani. Kadang ada juga yang berkebun sebagai pekebun kelapa sawit. Terus bukan pekebun kelapa sawit sih, tapi pekebun kelapa. Terus warung makan. Kadang ada juga restoran terapung, penyewaan steamboat, speedboat, atau apalah ya. Terus ada juga yang menyediakan papan selancar untuk berselancar. Dan masih ada beberapa pekerjaan lainnya. Nah, biasanya di mata pencarian penduduk di dataran rendah ini adalah sebagai peternak nih, ternak sapi. Bisa juga kambing, domba, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Terus ada juga nih petani padi. Selain dua gambar ini, selain petani dan juga peternak, ada juga sebagai pengusaha warung makanan atau restoran. Terus sebagai supir taksi online. Terus penyewaan jasa buat potong rambut. Terus ada juga nih, dia itu apa ya? Dia itu juga sebagai apa ya? Itu biar lebih tepatnya gimana ya? Sebagai ada yang menyediakan jasa buat memperbaiki mobil atau bengkel itu ya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk gambar kedua kita memakai pantai. Nih, pantai adalah salah satu letak geografis yang terdiri dari pasir. Nah, pantai ini adalah perbatasan antara daratan dan juga lautan. Nih, mata pencaharian penduduk yang ada di sekitar pantai ini itu juga ada nih, sebagai nelayan dan juga peternak ikan. Tapi untuk ikan air asin atau petambak udang. Terus ada juga pengusaha ikan asin, pengrajin ikan asin. Terus jasa membuat itu ada juga nih, yang pekerjaan itu ada yang membuat ini membuat kapal atau memperbaiki kapal. Di tempat pembuatan kapal atau memperbaiki kapal itu biasanya disebut galangan. Biasanya ada di sekitar pantai ini. Contohnya di Pantai Zakat itu ada itu galangan kapal. Terus ada yang pengusaha warung makan juga, hotel. Terus ada juga orang yang kerja sebagai tukang parkir, dan masih ada lainnya. Terus ini juga ada nih, danau nih.